Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Gom. Perkenalkan, mula-mula nama saya Jonathan Christian dari kelas SIB dengan NIM 8252400041. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya. Mula-mula di sini ada pada tampilan login. Mula-mula kita akan masukkan email dan juga password. Nah, email dan password ini diambil dari database di sini, yaitu admin. Dari admin sini. Dan bisa dilihat di sini pada tugas akhir ada beberapa tabel, yaitu admin, bimbingan skripsi, dosen, hasil skripsi, judul skripsi, mahasiswa, penasihat, peserta skripsi, seminar proposal, ujian skripsi, dan juga user. Dan user ini digunakan untuk memberikan nama dan NIM saya dan akan dikeluarkan pada front end nanti. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ini juga ada di dalam sini di menu, yaitu mahasiswa, penasehat, dosen, peserta skripsi, hasil skripsi, judul skripsi, bimbingan skripsi, seminar, dan ujian skripsi. Dan mula-mula kita di sini akan melihat untuk mahasiswa. Di sini akan memunculkan tabel mahasiswa. Kita akan coba untuk memasukkannya. Tes. Ini kita simpan. Dia akan masuk sebagai tes. Dan ini untuk bagian input dari mahasiswa. Ini input HMAS. Bisa lihat di sini, ini pada bagian inputnya, kan lalu login, terus di bagian input. Seperti ini. Dan akan saat kita masukkan inputnya, kita masukin, dia akan muncul ke input MHS lagi, akan dibagikan MHS lagi. Dan di sini ada dua aksi, yaitu edit dan juga hapus. Kita coba edit. Nah, di edit ini untuk mahasiswa itu diambil dari NPM mahasiswanya. Jadi dari sini. Coba kita ganti jadi tes. Lalu kita update. Dan di sini sudah terganti jadi tes dan tes. Bisa dilihat di sini ada yaitu edit mahasiswa. Ini edit mahasiswanya. Saat sudah diedit, dia akan seperti ini. Dan akan setelah mengedit akan dibalikan ke input HMS tadi lagi seperti ini. Dan kita akan menghapusnya. Nah, ini untuk hapus mahasiswa. Nah, akan muncul script alert, yaitu data berhasil dihapus. Mari kita coba lihat. Kita pencet hapus dan akan ada tulisan data berhasil dihapus. Kita oke. Selanjutnya ada penasihat. Di sini kita bisa isi. Dia tersambung dengan si tabel mahasiswa tadi. Jadi kita bisa pilih, ada beberapa mahasiswa yang sudah dimasukkan. Kita coba contoh. Di sini disuruh untuk unggah dokumen. Kita coba tidak unggah. Kita simpan. Dan di sini lihat dokumennya kosong. Ini ada defaultnya. Di sini ada NPM yang tadi kita pilih, dia nyambung ke mahasiswa. Ada NPM dan ND dosen. Tadi kita cuma masukin ND dosen, tapi dia akan memunculkan nama dosennya juga. Diambil dari tabel dosen. Di sini. Maksudnya di sini kita akan memperlihatkan input peserta tadi. Input penasihat. Ini. Dia akan memunculkan nama dari dosen juga yang diambil dari tabel dosen ini. Saat kita masukkan NIM-nya tadi dosennya, dia akan memunculkan namanya. Lihat. Dan kita akan coba edit. Untuk edit. Dan sudah berhasil diedit. Sama seperti tadi, untuk edit penasihat. Untuk edit penasihat, setelah kita berhasil melakukan edit, dia akan kembalikan lagi ke input penasihat seperti di sini. Dan ini untuk kodenya. Dan juga untuk hapus. Untuk hapus kita bisa lihat di sini, untuk hapus penasihat akan ada learn data berhasil dihapus. Coba kita hapus dan sudah berhasil untuk dihapus. Selanjutnya untuk di dosen. Nah, ini tabel dosennya, kita bisa masukkan dosen. Kita coba kita masukkan untuk contoh. Kita masukkan dan sudah berhasil masuk. Sama seperti tadi, untuk input dosen, setelah melakukan input, dia akan masuk lagi ke dalam input dosen. Di atas.
Di sini masuk input dosen. Dan ini sama seperti tadi di tabelnya. Oh, tabelnya. Ini. Dan kita coba untuk edit. Dan dia sudah berubah jadi satu-satu. Dan di sini diurutkan dari urutan angkanya. Karena ini 111 dia akan ditaruh di paling atas. Setelah itu untuk hapus, kita akan melihat untuk hapus dosen. Sini nah, ada learn data berhasil dihapus juga. Kita coba pencet dan ada tulisan data berhasil dihapus. Kita oke saja. Setelah itu ada peserta skripsi. Nah, peserta skripsi ini nyambung ke mahasiswa tadi. Kita bisa pilih mahasiswa apa saja. Kita coba ini. Kita pilih semester ganjil. Untuk tahunnya kita contoh aja. Dan dokumennya. Harus masukkan dokumen. Sebenarnya dia ada defaultnya juga. Nah, no image available. Ini defaultnya. Sudah masuk. Kita coba edit. Kita ubah. Dan sudah teredit. Setelah itu kita hapus. Akan ada alert yang sama seperti tadi. Ada alertnya. Kita pencet. Data berhasil dihapus. Oke. Selanjutnya untuk hasil skripsi. Hasil skripsi ini untuk nilai yang akan muncul nanti di front end juga. Kita untuk coba ini. Nilainya ada A, B, C, D, dan E. Kita coba pilih B. Statusnya lulus. Kita simpan dan sudah muncul. Dan ada namanya seperti tadi karena ini dua ini diambil dari tabel mahasiswa dan tabel dosen. Kita coba edit. Sekarang kita ganti jadi D dan tidak lulus. Kita ubah, dia akan terganti. Setelah itu coba kita hapus dan ada muncul alert lagi, data berhasil dihapus. Selanjutnya untuk judul skripsi sama seperti tadi. Kita isi. Judulnya. Kita simpan dan dia akan masuk ke input lagi kan sama seperti tadi dan ini sudah masuk. Kita coba edit. Kita edit. Sebentar, kita kembali dulu. Kita edit bagian ini yang karena dia name sama, jadi dia muncul ini. Kan kita lihat. Saya memasukkan name yang sama yaitu ini dan ini. Jadi saat diedit, dia teredit yang atas. Dan saat kita hapus juga akan terhapus karena ini berdasarkan dari edit dan hapusnya berdasarkan dari npm mahasiswa juga. Kita hapus dan yang paling atas tadi sudah terhapus. Kita coba masukkan lagi. Diterima. Dan sudah masuk lagi ke bawah. Selanjutnya untuk bimbingan skripsi sama, dan sedangkan kalau bimbingan skripsi ini kita harus masukkan file yaitu hanya PDF. Jangan bisa masukkan PDF saja. Coba. Kalau kita tidak masukkan, dia harus memasukkan karena please select insert itu dia required, harus diisi. Kita coba masukkan random saja, kita simpan dan sudah muncul. Kita coba edit dan harus masukkan file lagi. Kita ubah dan sudah berubah. Dan kita hapus, akan muncul alert yang sama yaitu data berhasil dihapus. Setelah itu ada seminar proposal sama seperti tadi.
4T. Ini ada ini dan penguji, nilai akhir, terjadwal, dan catatan penguji. Kita simpan sama seperti tadi. Dan kalau kita edit, kita coba edit, kita ubah. Dia harus isi dulu. Kita ubah dan akan masuk ke inputnya lagi sama seperti tadi kan. Dan kalau kita hapus, dia akan muncul data sama, data berhasil dihapus. Dan yang terakhir ada ujian skripsi. Di sini nyambung, dia berrelation ke tabel mahasiswa juga. Terus ini juga ke dosen, ke ujian. Dan ini foto ujian. Dan kalau kita simpan, dia akan default. Coba kita edit menjadi. Dan ini sama seperti tadi, dia itu berdasarkan NPM mahasiswa. Karena ini sudah tadi ada, jadi dia akan ke yang foto ini tadi, yang sudah saya masukkan sebelumnya. Kalau kita kembali, dan kalau ini kita hapus, yang tadi sudah terhapus. Kita coba masukkan. Itu dia tabelnya, dia mengedit berdasarkan dari NPM-nya. Ini tanggal ujiannya. Dan ini lalu kita simpan dan dia akan muncul lagi. Ini dia. Itu semua yang ada di backend-nya, yaitu di dashboard. Dan kita bisa pencet logout di sini dan akan keluar ke tampilan login tadi. Dan di sini saya akan menjelaskan isi dari tabel-tabelnya dan ini. Di sini ada admin, yaitu berupa admin untuk login dari login, dari web login. Lalu ada bimbingan skripsi, dosen, hasil skripsi, judul, mahasiswa, penasihat, peserta skripsi, seminar proposal, ujian skripsi, dan juga user. User yaitu untuk memasukkan NIM dan nama serta foto. Nah, di sini di admin bisa kita lihat ada admin ID, admin user, dan admin pass. Di bimbingan skripsi ada dosen NIDN, MHS NPM, tanggal bimbingan, isi bimbingan, dan dokumen bimbingan. Di dosen ada dosen NIDN, dosen NIK, dosen nama, dan dosen keterangan. Lalu ada MHS, ada di hasil skripsi, yaitu MHS NPM, dosen NIDN, nilai skripsi, status kelulusan, dan tanggal penilaian. Lalu ada judul skripsi, di sini ada MHS NPM juga, ada dosen NIDN juga, judul skripsi, bidang ilmu, tanggal pengajuan, status judul, dan juga tanggal approval. Siswa, ada MHS NPM, MHS nama, MHS alamat, MHS DOB, dan juga MHS keterangan. Di penasihat, di sini ada MHS NPM, ada dosen NIDN, penasihat file, dan juga penasihat keterangan. Di peserta skripsi, ada mahasiswa NPM, ada peserta semester, ada peserta THAK KD, ada peserta tanggal daftar, ada peserta judul, dan juga peserta dokumen. Lalu, di seminar proposal, ada MHS NPM, judul seminar, tanggal seminar, waktu seminar, tempat seminar, penguji NIDN, nilai akhir, status seminar, dan catatan penguji. Lalu di ujian skripsi, ada MHS NPM, dosen NIDN, tanggal ujian, waktu ujian, dan foto ujian. Lalu ini untuk front end-nya. Di sini bisa kita lihat, kalau dosen ini kita taruh, dia akan ada drop down yaitu dosen-dosennya. Dan kalau petanya kita pencet, dia akan langsung ke peta Universitas Tarumanegara. Kembali. Dan di sini ini bisa di slide. Nah, di sini ada para peserta skripsi yang diambil dari tabel peserta skripsi. Peserta skripsi. Yang ini. Dia akan muncul ke sini. Dan di sini ada jadwal ujian skripsi. Jadwal ujian skripsi ini diambil dari tabel ujian skripsi. Ujian skripsi di sini. Selanjutnya,
di galeri foto ini akan menampilkan foto-foto dari tabel ujian skripsi. Nah, ujian skripsi ini ada foto-fotonya, dia akan memunculkannya ke dalam sini, yaitu di galeri foto. Lalu di bawah foto itu ada juga judul skripsi. Judul skripsi itu diambil dari judul skripsi pada tabel judul skripsi. Bisa dilihat judul skripsi. Lalu di sini ada hasil skripsi, bimbingan skripsi, dan juga seminar proposal. Itu diambil dari tabel masing-masing, yaitu hasil skripsi, bimbingan skripsi, dan juga seminar proposal. Seperti ini. Dan yang terakhirnya di paling bawah, data mahasiswa ini diambil dari tabel user. Dan ini adalah project UAS pada webdev. Dan ini ada logo Untar. Dan penampilan seperti ini untuk bagian front end-nya. Seperti ini. Di sini saya menggunakan for each. Jadi di sini akan dimunculkan dulu semua query-query-nya. Ini query galeri, untuk galeri foto, data galeri, hasil, data hasil, bimbingan, seminar, dan user. Dan ini tampilannya untuk yang slide tadi, pada ada 3 gambar. Nah, di sini satu-satu akan dimunculkan, yaitu ini yang peserta, data peserta akan dibuat jadi peserta dan diambil dari tabelnya. Ini mahasiswa, mahasiswa NPM, peserta semester, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk daftar ujian jadwal skripsi tadi, yang pada diambil dari ujian skripsi. Lalu ada galeri foto yang diambil, lalu ada judulnya juga, ada hasilnya, ada bimbingan skripsi, dan juga sebenarnya proposal. Dan ini untuk bagian user yang menampilkan user tadi saya. Dan sepertinya sekian untuk penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Semoga nilai saya bagus. Terima kasih.